Bab 251 Resep yang belum pernah didengar. Jika kamu ingin tidak tahu malu, kembalikan pusat kesehatan itu kepada orang lain. Ya, kembalikan pusat kesehatan itu kepada orang lain. Benar-benar pembohong. Apakah kamu tahu cara menyembuhkan? Kamu baru saja mengambil alih pusat kesehatan orang lain. Sayang sekali. Kembalikan pusat medis itu kepada orang lain secepatnya. Sekelompok orang segera menunjuk ke arah Lin Yu dan Li Zhensheng dan mengutuk dengan penuh semangat. Faktanya, jika mereka normal, mereka tidak akan pernah begitu marah. Tetapi bagaimanapun juga, mereka bertangan pendek, dan mereka sudah mendapat 980 plester, jadi tentu saja mereka harus mengucapkan beberapa kata baik untuk mereka. Lin Yu mengerutkan kening dan menatap Wan Weiyun, dan tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya. Pria ini benar-benar memiliki beberapa strategi. Plester ini hanyalah setetes air dalam ember untuk Qian Zitang, tetapi mereka memenangkan hati banyak orang untuknya. Tutup mulutmu. Lin Yu berteriak dingin dengan wajah tegas, diam-diam menarik napas. Hati semua orang yang menonton tiba-tiba bergetar, dan kata-kata di mulutnya berhenti tiba-tiba. Dia bilang kami pembohong dan kami pembohong. Saya juga bilang kalian semua bodoh. Lin Yu berkata dengan dingin, nama saya tertulis di sertifikat real estate pusat kesehatan ini. Karena dikatakan saya menipunya, kalau begitu kamu pergi dan tuntut aku, apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Wan Weiyun berkata dengan marah, kamu menipu orang tua dengan tipuan, dan kamu masih berani menjadi begitu sombong hanya saja Anda menipu klinik medis kami. Saya tidak berharap Anda menjadi lebih tidak tahu malu dan memasang tanda Hui Seng Tang. Jika Anda ingin menghasilkan uang di sini, apakah Anda tidak takut membunuh orang hanya dengan dua tindakan ini? Petik 2. Saya mencoba menghasilkan uang. Apakah Anda benar-benar tidak tahu malu? Harga obat Qian Zitang Anda 3 kali lebih tinggi dari harga pasar. Ini seperti meminum darah manusia. Yang kamu kirimkan hari ini mungkin tidak lebih dari 30 yuan per kotak, kan? Harga yang diminta adalah 980. Kamu sangat patah hati. Wajah Wan Weiyun tiba-tiba berubah, tidak. Berpikir bahwa Lin Yu telah menebaknya dengan benar, itu harga plester ini memang hanya sekitar 20 yuan per kotak. Ketika semua orang mendengar ini, terjadi keributan, dan mereka semua mendiskusikan apakah perkataan Lin Yu itu benar atau salah. Jika ada margin keuntungan yang begitu besar, itu akan terlalu menipu. Kamu sangat memfitnah. Alasan harga kami begitu tinggi adalah karena keterampilan medis orang tua kami sepadan dengan harganya. Berbeda dengan kamu, yang menjual daging anjing berkepala domba. Wan Weiyun menjadi cemas dan langsung menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada orang yang merawat pasien di klinik medis Anda? Apakah Anda benar? Semua orang tersentuh olehnya dan memperhatikan bahwa tidak ada pasien di aula Hui Seng, dan mereka segera mulai berbicara lagi. Ya, Anda membuka klinik medis tanpa satu pasien pun. Klinik kecil punya banyak pasien, tapi dia punya keberanian untuk membuka klinik meskipun dia tidak punya pasien. Keterampilannya pasti buruk. Wan Xiaochuan mendengarkan. Semua orang berbicara dan tersenyum bangga. Faktanya, Lin Yu tidak memiliki satu pasien pun di sini. Itu semua karena dia telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Dia sudah memperingatkan penduduk terdekat bahwa dia tidak peduli jika dia pergi ke rumah sakit atau klinik lain untuk menemui dokter. Tetapi jika ada yang berani menemui dokter di Hui Seng Tang, Anda akan melawan Qian Zitang, dan Anda akan masuk daftar hitam di masa depan. Qian Zitang tidak akan mentraktirmu. Oleh karena itu, untuk menghindari menyinggung Qian Zitang, penduduk sekitar tidak akan datang ke Lin Yu meskipun mereka sedang sakit kepala. Mendengarkan keraguan semua orang, Lin Yu tidak hanya tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, Saudara Li, apa yang saya katakan? Jika kamu tidak terbang, kamu akan terbang ke langit. Sekarang, saatnya menyebar sayapmu. Li Zhensheng sedikit terkejut, sebelum dia mengerti apa yang dia maksud, Lin Yu sudah menoleh ke Wan Weiyun dan berteriak, karena kamu mengatakan bahwa keterampilan medisku tidak bagus, bagaimana kalau kita bersaing di depan semua orang hari ini? Ini perkelahian, kenapa aku masih takut pada anak muda sepertimu?
Wan Weiyun setuju begitu saja. Kata-kata Lin Yu ada di dalam hatinya. Dia awalnya akan mengikutinya ketika dia datang hari ini ke keterampilan medis dan ingin menghancurkan tanda Lin Yu tanpa diduga, Lin Yu sendiri yang menabrak pistolnya. Meskipun Lin Yu mengalahkan ayahnya terakhir kali, dia merasa itu hanya kebetulan. Bagaimanapun, pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Dengan usia Lin Yu, tidak mungkin dia memiliki cadangan pengetahuan yang besar atas pengalamannya dalam berpraktik kedokteran dan mengobati penyakit, dia pasti memilikinya. Pemuda itu menyedihkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada Lin Yu, dan merasa bahwa dia akan dapat membantu ayahnya mendapatkan kembali wajahnya kali ini. Baiklah, Dr. Wan Ming layak menjadi anak seorang dokter ajaib. Dia berbicara dengan gembira. Tapi saya ingin bertanya dulu, apakah Anda membandingkan saya dengan saya atas nama Anda sendiri, atau atas nama Qian Zitang? Bertanya sambil tersenyum di belakang punggungnya, tangan di belakang punggungnya. Tentu saja, Wan Weiyun mengatakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Ya, dia membandingkan dirinya dengan anak laki-laki ini atas namanya sendiri atau atas nama Qian Zitang. Itu agak berisiko, dan jika ada salah, tidak ada jalan keluar. Dan menggunakan nama Qian Zitang tidak hanya berarti dia harus mengalahkan Lin Yu, tetapi juga berarti dia bisa membaca lebih cepat dan lebih baik dari Lin Yu. Jika tidak, bukankah reputasi terkenal Qian Zitang akan sia-sia? Hah, One Great Miracle Doctor, kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa, kamu tidak berani bertaruh denganku atas nama Qian Zitang? Apakah kamu takut kalah dariku? Lin Yu dengan tenang memprovokasi dia. Kentut. Kenapa kamu tidak berani? Ayo berkompetisi. Aku akan bersaing denganmu hari ini atas nama Qian Zitang. Namun, harga yang harus dibayar untuk kekalahan akan jauh lebih tinggi. Apakah kamu berani bersaing? Dan mengangkat kepalanya, dia bertanya dengan marah. Tentu saja aku berani. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan jika kamu menang? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Jika saya menang, saya ingin Anda mengembalikan klinik medis ini ke aula Qianzi kami, dan juga dengan sungguh-sungguh bersujud kepada ayah saya untuk meminta maaf, lalu keluar dari ibu kota dan tidak pernah kembali. Wan Weiyun mendengus dingin, bagaimana kalau begitu, nak, apakah kamu berani setuju? Lin Yu tidak bisa menahan senyum. Wan Weiyun ini benar-benar seekor singa. Awalnya dia mengira Wan Weiyun hanya ingin kembali ke klinik medis ini, tapi dia tidak menyangka akan bertanya, dia bersujud untuk meminta maaf dan keluar dari ibu kota, sepertinya dia ingin membunuh semua orang. Oke, aku berjanji, tapi jika kamu kalah, bisakah kamu juga memenuhi syaratku? Lin Yu memandang Wan Weiyun dengan penuh arti, seolah-olah sedang melihat ikan yang mengambil umpan. Aku tidak boleh kalah. Wan Weiyun melambaikan tangannya dan mencibir, tapi aku bukanlah orang yang menarik kembali kata-kataku. Selama kamu menang, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Percaya diri, dia tidak mungkin jika kalah, jangan kalah. Jika saya menang, saya tidak akan meminta apapun lagi. Pernahkah Anda melihat 3 karakter, Hui Sengtang? Lin Yu menunjuk ke plakat di atas pintu toko, berlututlah di tanah dan berikan saya 3 karakter, Hui Sengtang. Hanya bersujud dengan hormat 3 kali. Ekspresi Wan Weiyun tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin dia tidak menebak niat Lin Yu? Ini bukan memintanya untuk bersujud kepada Hui Sengtang. Dia jelas-jelas meminta Qianzi. Ayah, anak ini sangat jahat, kamu tidak boleh menyetujui hal ini. Wan Xiaochuan menjadi cemas setelah mendengar ini dan bergegas untuk membujuk ayahnya. Jika dia menurut dan kalah, kakeknya akan sangat marah sampai mati saat mengetahuinya. Brengsek, apa maksudmu? Maksudmu aku akan kalah? Wan Weiyun memarahi Wan Xiaochuan dengan dingin. Tidak, aku hanya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Wan Xiaochuan sangat ketakutan hingga dia gemetar dan tergagap. Tidak ada kemungkinan, aku tidak akan kalah. Buka matamu dan belajarlah dengan giat untuk melihat bagaimana ayahmu memperlakukan orang. Wan Weiyun melirik Wan Xiaochuan dan diam-diam mengutuk hal yang tidak efektif. Oke, aku berjanji padamu. Wan Weiyun berkata dengan kepala terangkat tinggi, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk bertanding?
Haruskah kamu memutuskan hasil dalam 1 putaran, atau memenangkan 2 dari 3 putaran? 3 putaran, agar tidak mengambil keputusan dalam 1 putaran. Kamu tidak yakin dengan hasilnya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Anak baik, aku akan membuatmu gila. Mari kita lihat apakah kamu bisa tertawa sebentar, kata Wan Weiyun garang. Setelah kedua orang setuju, demi keadilan, mereka memutuskan untuk memeriksa pasien dari kerumunan secara acak. Baru setelah kedua orang setuju barulah jumlahnya dihitung. Ini dia, Qian Zitang menawarkan perawatan medis gratis. Jika kamu sakit, silakan maju, kata Wan Xiao Kawaguchi tanpa menahan diri. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, jika kamu merasa tidak enak badan, kamu dapat maju ke depan dan melihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak dapat mempercayai keterampilan medisku, setidaknya kamu dapat mempercayai dokter, keterampilan medis ribuan dokter. Saya. Sekelompok orang segera mengangkat tangan dan dengan antusias mendaftar. Kamu, keluar. Wan Weiyun tiba-tiba melihat seorang lelaki tua di antara kerumunan yang terus terbatuk-batuk, menunjuk ke arahnya dan memanggilnya keluar. Orang tua itu keluar dengan cepat. Dia pergi ke klinik untuk membeli obat. Ketika dia melihat plester gratis, dia berlari untuk mengambil sebuah kotak. Dia terengah-engah, batuk terus-menerus, wajahnya bengkak, dan dia tampak kesakitan. Bagaimana? Bukan. Wan Weiyun melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin. Lin Yu melirik lelaki tua itu, punya ide di benaknya, dan mengangguk, oke. Kalau begitu pergilah dulu. Wan Weiyun berpura-pura bermurah hati dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk memeriksa denyut nadi lelaki tua itu terlebih dahulu. Tidak perlu, aku sudah melihat penyakitnya, kata Lin Yu ringan. Apakah kamu melihatnya? Konyol, apa kamu pikir kamu adalah dewa? Kamu bisa tahu apa penyakitnya hanya dengan melihatnya. Wan Weiyun mencibir. Tahukah kamu bahwa dalam pengobatan Tiongkok, ada teori diagnosis dan pengobatan Qi? Lin Yu memandangnya dengan ringan, mengabaikannya, meminta pena dan kertas kepada Li Zhensheng, dan dengan cepat menulis resep. Wan Weiyun terlalu malas untuk berdebat dengan Lin Yu. Bagaimanapun, akan lebih baik jika Lin Yu salah mendiagnosis penyakitnya. Dia segera memanggil lelaki tua itu, duduk di meja dan memeriksa denyut nadi lelaki tua itu untuk membuka mulutnya dan melihat. Lalu dia menundukkan kepalanya dan segera menulis resep di kertas. Siapa yang lebih dulu? Wan Weiyun mengangkat matanya dan menatap Lin Yu setelah menulis resepnya, wajahnya penuh percaya diri. Tolong dulu. Lin Yu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Menurut diagnosis saya, lelaki tua ini memiliki lidah yang gemuk, lapisan yang licin, dan denyut nadi yang berserabut. Dia didiagnosis menderita air dingin yang masuk ke paru-paru. Caranya adalah dengan membuka blokir yang, menghilangkan yin, dan meredakan pembengkakan di paru-paru. Pengobatan. Setelah mengatakan ini, Wan Weiyun menyerahkan resep tersebut kepada Wan Xiaochuan dan berkata, ayo, bacakan untuk semuanya. Wan Xiaochuan segera mengambilnya dan segera membaca, 30 gram poria, 12 gram ranting kasia, 10 gram almond, 6 gram licorice, Anda akan sembuh setelah 10 dosis. Petik 2. Aku akan pergi. Mereka selalu meresepkan lebih dari 10 jenis obat untukku. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Bisakah resep Qian Zitang salah? Mau tak mau mereka merasa curiga ketika melihat hanya ada 4 jenis obat. Pak Tua, izinkan saya bertanya, apakah batuk Anda semakin ringan di siang hari dan semakin parah di malam hari, bahkan setelah banyak minum obat anti pneumonia barat? Dan Anda juga menderita penyakit jantung. Kepalanya tinggi. Lumayan. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi bahagia dan dia segera mengacungkan jempol pada Wan Weiyun dan buru-buru berkata, dokter ajaib. 10 dosis. Wan Weiyun berpura-pura menjadi ahli duniawi dan tersenyum dengan tenang. Oh, saya benar-benar melihatnya dengan benar. Luar biasa, Qian Zitang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tahukah Anda, apa yang saya bicarakan? Bisakah putra Dr. Wan Shen menjadi orang biasa? Luar biasa. Setiap penyakit dapat dideteksi dengan memeriksa denyut nadi.
Penonton tiba-tiba menjadi heboh, dan mata mereka terbuka hari ini. Lin Yu melirik ke arah Wan Weiyun dan mengangguk. Tanpa diduga, Wan Weiyun ini memang sangat mumpuni dan bisa melihat penyakitnya secara menyeluruh. Hei Jiarong, di mana resepmu? Wan Weiyun menatap Lin Yu dengan bangga. Oh, hasilku sama denganmu. Lin Yu menjawab dengan tergesa-gesa. Hahaha, begitu Lin Yu selesai berbicara, semua orang tertawa. Rahasianya terungkap. Rahasianya terungkap. Ibumu sangat tidak tahu malu, tidak heran dia membiarkan orang mengatakannya terlebih dahulu. Apapun yang dikatakan orang emosional, dia mengatakannya. Orang tersebut memiliki keterampilan medis yang buruk dan bodoh. Kerumunan itu tiba-tiba tertawa, memandang Lin Yu seolah-olah mereka sedang melihat badut. Lin Yu mengabaikan semua orang dan berkata sambil tersenyum, tetapi resep yang saya resepkan berbeda dengan resep Anda. Resep saya sangat sederhana dan sangat efektif. Tidak memerlukan waktu lebih dari 10 dosis dan akan langsung berpengaruh. Kentut. Tanda seru petik 2. Wan ketika Wei Yun mendengar ini, dia menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, bagaimana kamu bisa mendapatkan resep yang langsung efektif jika kamu membual dan tidak membuat rancangan? Jangan percaya padaku, lihat saja. Lin Yu menjabat resep di tangannya sambil tersenyum. Wan Xiaochuan mengerutkan kening, melangkah dengan anak panah, dan mengambil resep Lin Yu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kata-kata di resep itu. Ada apa? Katakan padaku obat apa yang diresepkan. Wan Weiyun melihat Wan Xiaochuan tertegun dan berkata dengan wajah cemberut dan ketidakpuasan. Ini. Wan Xiaochuan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah melihat atau mendengar resep ini sebelumnya. Bab 252 Perlakuan 6 kata. Apa-apaan ini? Apa kamu tidak tahu resepnya? Wan Weiyun memarahi putranya dengan dingin, lalu melangkah dan mengambil resep dari tangannya, menunggu dia melihat dengan jelas apa yang ada di resep itu sesaat, dengan wajah penuh keterkejutan, lalu tiba-tiba tertawa, hampir berlinang air mata, dan berkata kepada Lin Yu, apakah ini resep yang kamu resepkan? Ya, ini bekerja sangat cepat, sebuah senyuman. Orang-orang di sekitarnya bingung dengan pemandangan ini dan tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka segera menjulurkan leher untuk melihat apa yang tertulis di resep Lin Yu. Semuanya. Dengarkan, aku akan membacakan untukmu resep apa yang dia resepkan. Wan Weiyun menahan tawanya dan membacakan dengan keras kata-kata di kertas, Kaisar Namo Bhagavat. Melihat Wan Weiyun tidak berkata apa-apa, mereka semua berkata dengan terkejut, tidak lagi. Tidak, hanya 6 kata ini. Wan Weiyun tidak bisa menahan haha setelah mengatakan itu. Apa ini? Aku memintamu menemui dokter, tapi aku tidak memintamu melafalkan sutra. Tentu saja, anak ini hanya bisa mempermainkan orang lain. Mau tidak mau mencibir pada Lin Yu. Aku sudah lama mengatakan bahwa anak ini tidak mengetahui keterampilan medis. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Wan Weiyun juga tertawa dan berkata ingin menggunakan metode ini. Selesaikan. Syukurlah Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Anda bahkan tidak mengetahui mantra pengobatan. Benar-benar memalukan bagi praktisi pengobatan Tiongkok. Lin Yu mencibir, dengan ekspresi yang agak menghina. Tawa Wan Weiyun berhenti tiba-tiba, dia memelototi Lin Yu dengan penuh kebencian, dan berkata dengan marah, nak, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi canggih denganku di sini. Ahli pengobatan mengutuk Raja Pengobatan. Menyembuhkan penyakit adalah satu-satunya cara. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan kata-kata ini? Saya berkata, itu adalah mantra pengobatan, jadi karena itu adalah mantra, wajar untuk melafalkannya, mantra. Obat tertulis di atasnya. Orang tua itu berkata, Pak Tua, jika kamu membaca kata-kata di resep ini dan membacanya dengan keras 10 kali, saya jamin batukmu akan segera berhenti. Petik 2. Orang tua itu hendak berkata. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa menahan batuk lagi. Hei Jiarong, kamu bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak bisa berbicara, dan kamu benar-benar membiarkan dia membaca dengan keras. Jika terjadi kesalahan dan dia mati lemas, maukah kamu mengambil nyawamu?
Wan Xiaochuan juga berkata berdiri dan memarahi Lin Yu dengan tidak puas. Ya, terlalu berlebihan meminta seseorang untuk melafalkan sesuatu meskipun mereka bahkan tidak bisa mengucapkannya. Kamu sudah batuk seperti ini. Jika kamu tidak bisa bernapas, kamu mungkin akan lewat. Kawan, jangan dengarkan dia aku ingin membunuhmu. Sekelompok orang mendongak dan berteriak pada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru melambai ke Lin Yu untuk menolak. Orang tua, tolong percaya padaku sekali. Ayo lakukan ini. Kamu bisa melafalkan beberapa kalimat dan mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, kamu bisa menolak lagi, oke. Lin Yu membujuk orang tua itu dengan suara rendah dan berkata, 10.000 dokter telah meresepkannya untukmu. Obatnya memang bisa mengobati gejalamu, tapi mahal untuk diminum. Ketika orang tua itu mendengar kata, mahal, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia sudah menghabiskan semuanya, tabungannya setelah sekian lama meminum obat. Bunganya habis, sehingga anak dan menantunya membencinya dan berharap dia segera mati. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mengertakkan gigi, mengambil resep dari tangan Lin Yu, lalu menahan batuknya dan membaca, Nanmobo. Kaisar Bhagavat. Cobalah lebih keras, Lin Yu mengingatkan, semakin besar, semakin baik. Orang tua itu membusungkan dadanya dan meneriakkan dengan kekuatan yang lebih besar, Kaisar Namo Bhagavat. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa keinginannya untuk batuk telah sedikit berkurang. Dia merasa senang, dan meninggikan suaranya lagi, berteriak satu demi satu, Kaisar Namo Bhagavat. Kaisar Namo Bhagavata. Dia berteriak semakin cepat, semakin dia berteriak, semakin keras suaranya. Setiap kali dia berteriak, dia merasa paru-parunya menjadi lebih bebas dan napasnya menjadi lebih lancar, lebih energi dia berteriak, dan dia berteriak puluhan kali berturut-turut. Semua orang yang melihatnya kaget, dan wajah mereka penuh kejutan. Mengapa lelaki tua yang baru saja kesulitan berbicara dan bernapas itu tiba-tiba menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi semakin cantik. Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan di samping juga tercengang. Hanya mengucapkan 6 kata sialan itu, apakah batuk dan sesak napasnya berhenti? Orang tua, tidak apa-apa, aku tidak bisa membacanya lagi. Melihat lelaki tua itu tidak berniat berhenti, Lin Yu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan buru-buru datang untuk menghentikannya. Oh, dokter ajaib kecil, metodemu sangat efektif. Sudah lama aku tidak bernapas dengan lancar. Orang tua itu memegang tangan Lin Yu dengan penuh kegembiraan, suaranya penuh rasa terima kasih. 6 kata ini hanyalah obat mujarab, Buddha apa yang baru saja kamu katakan. Saya akan percaya pada Buddha ini mulai sekarang. Buddha pengobatan. Lin Yu tersenyum, Anda tidak harus dengan sengaja percaya pada Buddha manapun. Ini hanyalah cara untuk menyembuhkan penyakit. Itu saja, pengobatan tradisional Tiongkok mengobati penyakit dengan obat yang tepat. Keenam kata ini mungkin terkesan biasa saja, namun sebenarnya berkaitan dengan yin dan yang, 5 unsur serta hakikat dan semangat tubuh manusia. Batuk pertama karena terlalu banyak minum obat barat. Alergi. Kedua, bad mood, menumpuk di dada, teriak-teriak seperti ini beberapa kali, meneriakkan udara keruh di paru-paru, penyakitnya sebagian besar akan sembuh. Ya, suasana hati saya memang sedang buruk selama periode ini. Orang tua itu mengangguk berulang kali. Orang tua, kesehatanmu penting. Hidup ini baru berumur 100 tahun, jadi semuanya perlu dipertimbangkan. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan menghiburnya. Ya, orang tua itu mengangguk penuh semangat dan tiba-tiba tersedak. Memikirkan putra dan menantunya yang tidak berbakti, dia patah hati dan air mata jatuh. Orang tua, aku baru saja menyuruhmu untuk menjaga segala sesuatunya dalam perspektif. Ayo lakukan ini. Mulai sekarang, selama kamu datang ke Aula Huiseng kami untuk perawatan medis, biaya pengobatanmu akan gratis. Benarkah? Benarkah? Orang tua itu terkejut sedikit, dan kemudian matanya yang keruh berkaca-kaca. Dia berpura-pura berlutut di depan Lin Yu, dan berkata sambil menangis, orang baik, dokter ajaib kecil, kamu pria yang sangat baik. Orang tua, kamu tidak bisa melakukannya.
Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Oh, tangan yang luar biasa dan hati yang baik. Dokter yang baik. Dokter yang luar biasa. Dia luar biasa. Dia menyembuhkan penyakit seseorang hanya dalam 6 kata. Tidak banyak dokter yang memiliki hati nurani seperti itu saat ini. Itu kami barusan. Saya salah paham dengan dokter ajaib kecil itu. Saya sangat malu. Para penonton tergerak ketika melihat pemandangan ini. Melihat batuk lelaki tua itu telah berhenti, wajah mereka dipenuhi rasa malu, merasa bersalah menghina Lin Yu tadi. Faktanya, mereka tidak terlalu keberatan dengan Lin Yu. Alasan kata-kata kasar mereka terutama karena mereka mengambil barang-barang Qian Zitang untuk menyenangkan Qian Zitang. Sekarang melihat adegan ini, mereka sangat terkesan dengan keterampilan medis Lin Yu dan terkesan dengan etika kedokteran. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membodohiku dengan barang-barangmu yang bengkok. Wajah Wan Weilak memerah. Cara yang tidak benar. Kamu kembali dan bertanya pada ayahmu. Kamu bahkan tidak tahu mantra pengobatan. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Dengan ketidaktahuan seperti itu, keterampilan medismu mungkin tidak jauh lebih baik. Lin Yu berkata dengan dingin, kenapa, kamu berencana bertindak nakal jika kalah? Ya, tidak peduli metode apa, orang telah menyembuhkan penyakitnya, dan kita semua mengawasinya. Ya, bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa menyembuhkan penyakit adalah cara terbaik? Apakah Anda ingin menyesalinya? Qian Zitang Anda tidak bisa kehilangan begitu banyak, bukan? Kerumunan tidak bisa menahan keributan, dan berbisik kepada Lin Yu. Ekspresi Wan Weiyun berubah. Dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan penuh kebencian, mengumpat secara diam-diam, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, oke, aku akan menganggapmu sebagai pemenang di babak ini. Jangan lakukan itu juga. Bangga sekali, masih ada 2 pertandingan tersisa. Petik 2. Oke, Anda bisa memberitahu saya apa yang harus saya ikuti selanjutnya, kata Lin Yu dengan tenang. Kompetisi. Wan Weiyun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan penuh semangat, wajahnya penuh arogansi. Faktanya, dalam hal keterampilan medis, yang terbaik adalah akupuntur. Ketika dia berumur 40 tahun, dia telah menguasai metode akupuntur Wan Jia yang terkenal. Setelah hampir 10 tahun berlatih, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak saat ini. Dia bisa dianggap master, jadi dia yakin dia pasti akan menang melawan Lin Yu di babak ini. Oke. Saya sudah lama mendengar bahwa keahlian khusus akupuntur 5 Kicau Yuan Wan Jia sangat luar biasa. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan melihatnya hari ini. Ya, ini memang kehormatanmu. Wan Weiyun berkata tanpa kerendahan hati. Tapi di mana kami bisa menemukan pasien kami? Sepertinya semua orang di sini tidak meminta Anda menggunakan jarum 5 Kicau Yuan untuk merawat Anda, kan? Lin Yu tidak membantahnya dan langsung ke pokok permasalahan. Saya sudah memikirkan calonnya. 2 hari yang lalu, seorang wanita tua yang terkena stroke pergi ke rumah sakit kami untuk menemui dokter. Dia tidak punya uang untuk membayar konsultasi, jadi saya mengusirnya. Mengapa kita tidak panggil dia dan lihat siapa yang bisa menang? Bagaimana kalau dia disembuhkan? Wan Weiyun menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, dia jelas bukan pengasuhku. Jika kamu tidak percaya, periksa saja denyut nadinya kapan dia segera datang. Oke, aku percaya padamu. Lin Yu langsung setuju, memintanya untuk menemukan pasiennya alih-alih menemukannya sendiri, dan kemudian difitnah olehnya sebagai seorang bajingan. Pergilah, bawa seseorang untuk menjemput wanita tua itu. Wan Weiyun menoleh dan memberi perintah kepada Wan Xiaochuan. Wan Xiaochuan mengangguk dengan cepat, memanggil 2 orang dan pergi. Tidak lama kemudian, wanita tua yang disebutkan Wan Weiyun dijemput, dan putrinya ikut bersamanya. Dia adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an. Setelah melihat Wan Weiyun, dia terus mengangguk kepada Wan Weiyun untuk berterima kasih padanya. Wan Sen, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, saya memberi Anda keuntungan hari ini. Wan Weiyun berkata sedikit dengan arogan. Di matanya, hanya nyawa orang-orang terkemuka yang penting. Nyawa orang miskin sama saja dengan rumput liar di dunia. Jika bukan untuk tujuan bersaing dengan Lin Yu,
dia tidak akan peduli dengan kehidupan atau kematian wanita tua ini. Lin Yu segera meminta Li Zenseng untuk memindahkan tempat tidur medis dari rumah, dan bersama dengan Li Zenseng, dia membawa lelaki tua itu ke tempat tidur medis. Nyonya tua, apakah ini dingin? Tunggu sebentar, aku akan mengambilkanmu selimut sekarang. Lin Yu berkata dengan prihatin. Begitu dia selesai berbicara, Li Zenseng berlari kembali ke rumah, dan ketika dia keluar, dia menutupi wanita tua itu dengan selimut. Wanita tua itu membuka mulutnya, tergagap, dan tidak bisa berkata-kata. Bagian kiri tubuhnya terus bergerak-gerak. Separuh tubuhnya tidak sadarkan diri sekarang. Tidak peduli apakah dia ditutupi atau tidak. Wan Weiyun mendengus dingin, lalu berjalan cepat dan berkata dengan dingin, "Minggir, aku akan memberimu akupuntur." Setelah mengatakan itu, dia memegang lengannya. Lengan, putranya segera membawa kotak jarum itu. Masukkan celana kirinya. Perintah Wan Weiyun, dan wanita parubaya itu segera menggulung celana kiri ibunya. Wan Weiyun mengambil jarum perak, mengerutkan kening dengan jijik, membungkuk dan memasukkan jarum ke Susanli di kaki kiri lelaki tua itu, lalu memasukkan jarum ke Gongsun, Diji, Xianggu, Waiguan dan titik akupuntur lainnya lembah di dalamnya terungkap ke mata air, dan celah luar terungkap ke celah dalam. Berbeda dengan suntikan sebelumnya di Susanli, semua suntikan ini dilakukan di sisi kanan tubuh lelaki tua itu. Kemudian dia mengukur kepala lelaki tua itu dengan tangannya, dan memasukkan 2 jarum lagi ke titik Yintang dan Baihui. Halaman dalam Istana Surgawi. Lin Yu terkejut dan berkata dengan terkejut, "Apakah kamu berbicara tentang pertemuan 3 bunga?" Bab 253. Jika kamu tidak menangis, semuanya sudah berakhir. 3 bunga berkumpul di bagian atas, dan 5 Qi mengarah ke Yuan. Ia tidak menyangka teknik akupuntur 5 Qi Cao Yuan Wan Jia telah mencapai level setinggi itu. Tak heran jika orang dengan etika kedokteran seperti Wan Siling bisa menjadi ahli nasional dalam pengobatan kekaisaran. Kamu memiliki pengetahuan. Wan Weiyun menatap Lin Yu dengan dingin, nadanya penuh kebanggaan. Tuan, apa maksud Anda dengan itu? Apakah akupunkturnya benar-benar kuat? Li Zenseng bertanya dengan bingung. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, 3 bunga itu adalah bunga manusia, yang memurnikan esensi dan berubah menjadi Qi, bunga bumi, yang memurnikan Qi menjadi roh, cacar, yang memurnikan roh dan mengembalikannya ke yang lemah. 5 Qi mengacu pada jantung, hati, ginjal, Qi paru-paru, limpa, dan 5 organ dalam termasuk dalam terminologi alkimia batin, yang sesuai dengan yin dan yang dan 5 elemen tubuh manusia. Jadi rangkaian akupuntur ini disebut akupuntur 5 Qi Cao Yuan. Oke, tunggu 20 menit sampai pinggangnya menjadi panas. Dia akan sembuh dari penyakit ini. Wan Weiyun cukup kelelahan setelah serangkaian teknik akupuntur, dan Wan Xiaochuan dengan cepat berlari dan menyeka keringat di kepala ayahnya dengan handuk. Para penonton tidak bisa tidak mengagumi pemandangan ini. Meskipun mereka tidak memahami akupuntur, mereka tetap dapat mengatakan bahwa metode akupuntur Wan Weiyun sungguh luar biasa. Faktanya, keahlian khusus Wan Jia seperti ini pada dasarnya tidak diperlihatkan di depan umum, tetapi untuk menang melawan Lin Yu hari ini, Wan Weiyun tidak terlalu peduli. Ayah, ini 20 menit. Wan Xiaochuan mengingatkan ayahnya dengan suara rendah. Ya, Wan Weiyun mengangguk dan berteriak kepada wanita parubaya itu, tanyakan pada ibumu, apakah pinggangmu terasa hangat? Wanita parubaya itu mengangguk dengan cepat dan bertanya pada ibunya di samping ranjang rumah sakit. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, ibunya tiba-tiba mulai mengejang, mulutnya bengkok dan mulutnya berbusa. Bu, ada apa denganmu, Bu? Ekspresi wanita parubaya itu tiba-tiba berubah, dan dia langsung ketakutan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Kenapa gejala yang tadinya begitu baik tiba-tiba memburuk? Ekspresi Wan Weiyun juga berubah tiba-tiba, dia bergegas dengan langkahnya dan dengan gemetar berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Ekspresi Lin Yu juga berubah ketika dia melihat adegan ini. Ketika Wan Weiyun memasukkan akupuntur, dia melihatnya semua jarumnya berada pada posisi yang tepat. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Lin Yu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak,
jadi dia berlari dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi lelaki tua itu. Tahukah kamu cara mengobati penyakit? Wanita parubaya itu berteriak kepada Wan Weiyun, lalu mengulurkan tangan untuk mencabut jarum di tubuh ibunya. Tidak bisa mencabutnya. Lin Yu segera memarahinya. Tunggu sampai aku memeriksanya sebelum berbicara. Apakah ibumu menderita penyakit lain? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Panik, ingin melalaikan tanggung jawab. Apakah kamu tidak tahu penyakit apa lagi yang dia derita? Bukankah kamu mengatakan bahwa lelaki tua ini baru saja pergi ke Aula Qianzi untuk menemuimu beberapa hari yang lalu? Bukankah kamu bahkan mendiagnosis penyakitnya? Lin Yuhe meliriknya dia dengan dingin. Ya, ibuku sedang mencari denyut nadimu saat itu. Tahukah kamu cara ke dokter? Wanita parubaya itu juga berteriak pada Wan Weiyun tidak peduli jika aku menyinggung Qian Zidang. Wan Weiyun langsung terdiam dan wajahnya menjadi sangat jelek. Lin Yu mengabaikannya. Setelah memeriksa denyut nadinya, dia mengerutkan kening, masih sedikit bingung. Lalu dia buru-buru berdiri, membuka mulut lelaki tua itu, dan menahan kepalanya untuk mencegahnya tersedak air liur. Kemudian Lin Yu memeriksa jarum Wan Weiyun. Ketika dia memeriksa jarum Wei Guan melalui Nei Guan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja, suntikanmu salah. Kentut. Wan Weiyun mengomel dengan marah, teknik akupuntur khusus keluarga Wan kita telah diturunkan dari nenek moyang kita selama hampir 100 tahun, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan. Kamu telah mewariskannya. Entah nenek moyangmu melakukan kesalahan atau salah diturunkan kepadamu, suntikanmu salah, kata Lin Yu suam-suam kuku. Dia curiga mungkin ada penyimpangan dalam warisan jangka panjang. Lagi pula teknik akupuntur semacam ini sangat indah, dan memperhatikan keakuratannya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa teknik itu tidak akan berubah sama sekali seiring berjalannya waktu selama 100 tahun. Teknik akupuntur pengobatan tradisional Tiongkok yang luas dan mendalam serta resep-resep anehnya tidak diketahui, dan teknik-teknik tersebut juga semakin menurun seiring berjalannya waktu. Tidak mungkin. Wanita tua ini pasti sudah minum obat dalam 2 hari terakhir, dan fisiknya telah berubah. Wan Weiyun tersipu dan lehernya sakit, dan sangat marah hingga dia hampir melompat. Apa yang Anda katakan benar. Ini memang terkait dengan konstitusinya, tapi ini bukan perubahan yang disebabkan oleh minum obat, tapi konstitusinya sendiri. Saat Lin Yu berbicara, dia telah mencabut jarum di titik Wei Guan wanita tua itu. Setelah mencabutnya, kedutan tubuh wanita tua itu tiba-tiba mereda. Zhu Sanli dan Xianggu menggunakan metode tonik, Diji dan Gongsun menggunakan metode pembersihan. Kalau saluran luar menembus saluran dalam, harusnya tonik dan pembersihan, tidak masalah. Tapi lelaki tua ini milik dia memiliki konstitusi yang kekurangan yin, jadi dia sangat sensitif terhadap perbedaan kecil ini. Lin Yu berkata ketika jarum perak di tangannya menusuk titik akupuntur Wei Guan wanita tua itu lagi, langsung menembus Nei Guan titik akupuntur. Kamu berbicara omong kosong, kamu bertindak seolah-olah kamu tahu teknik akupuntur 5 kicau yuan keluarga Wan kami. Wan Weiyun mencibir. Akupuntur 5 kicau yuan milik bidang pengobatan tradisional Tiongkok, bukan keluargamu. Lin Yu tersenyum ringan, dan tidak berdebat dengannya lagi. Dia menoleh ke putri wanita tua itu dan berkata, kakak, aku baik-baik saja untuk saat ini. Aku akan segera baik-baik saja. Setelah 20 menit, dia akan merasakan sensasi terbakar di pinggangnya, dan kemudian akan terasa efeknya. Sudah kubilang, sejak kamu melakukan suntikan, kamu akan bertanggung jawab atas apapun konsekuensinya. Wan Xiaochuan juga berdiri dengan agresif. Berteriak kepada Lin Yu. Jangan khawatir, suntikan saya adalah metode akupuntur 5 kicau yuan yang asli. Tidak akan pernah menyebabkan mulut orang lain berbusa. Dada Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan naik turun karena marah, dan wajah mereka sangat jelek. Wanita parubaya itu menatap Lin Yu dengan sedikit keraguan, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh dengan ibunya, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. 20 menit kemudian, lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu tiba-tiba berteriak, panas, panas. Pinggangku panas. Ketika Lin Yu melihat ini, dia bergegas ke depan,
meletakkan tangannya di denyut nadi wanita tua itu, menghela nafas lega, dan perlahan mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Orang tua, cobalah duduk. Seharusnya baik-baik saja. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Wanita tua itu mengangguk dan mencoba untuk duduk dengan tangan di atas tempat tidur. Wanita parubaya itu segera mengulurkan tangan untuk membantunya. Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, biarkan dia bangun sendiri." Wanita parubaya itu menarik tangannya. Seperti yang diharapkan, wanita tua itu perlahan duduk di sisi kiri tubuhnya mengejang sebelum dia datang tidak lagi mengejang, dan wajahnya kulitku juga jauh lebih baik. Semua orang melihat semua ini dan langsung terkejut. Jika mereka tidak mengetahui tentang penyakit rumit, mereka mengetahui sesuatu tentang stroke, penyakit yang relatif umum. Begitu Anda terkena penyakit semacam ini, akan sangat sulit untuk sembuh. Bisa menyembuhkan gejala wanita tua itu hanya dengan beberapa suntikan. Luar biasa, saya sangat yakin sekarang. Dia mampu memeriksa denyut nadi dan melakukan akupuntur. Dia orang yang baik. Saya pasti akan memilih rumah sakit ini untuk perawatan medis di masa depan. Ya, saya hanya akan pergi ke Hui Sengtang mulai sekarang. Qian Zitang tidak lebih dari itu. Petik 2. Benar, merek yang sudah lama dihormati di Beijing telah hilang dari seorang pemuda. Tampaknya reputasinya sia-sia, dan harga obatnya masih sangat mahal. Saya tidak akan pernah pergi ke sana lagi, hanya Hui Sengtang. Sekarang sepenuhnya berada di pihak Lin Yu. Faktanya, mereka awalnya tidak puas dengan tingginya harga obat Qian Zitang, tetapi karena reputasi Qian Zitang, mereka tidak berani berbicara. Sekarang Lin Yu datang sekarang, keterampilan medis mereka lebih baik daripada Wan Weiyun, dan karakter mereka bahkan lebih baik, jadi sekarang mereka berani secara terbuka melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap Hui Sengtang. Kalian serigala bermata putih, tolong kembalikan obat analgesik perbaikan tulang kami. Wan Weiyun menjadi sangat marah saat mendengar apa yang dikatakan semua orang. Kembalikan saja, kami tidak menginginkan apapun yang harganya kurang dari 30 yuan. Benar, saya tidak akan pernah membelinya lagi. Itu sangat menipu. Ini seperti meminum darah manusia dan mengembalikannya padamu. Setelah melihat perawatan medis Lin Yu, semua orang secara alami mempercayai apa yang dikatakan Lin Yu barusan. Mereka semua merasa telah ditipu dan langsung melemparkan kembali plester tersebut. Wajah Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan sangat marah hingga berubah warna menjadi hati babi. Mereka tidak hanya memberikan plester tersebut, tetapi juga merusak reputasi plester tersebut. 10.000 dokter, sekarang hasilnya sudah diputuskan, tidak perlu berkompetisi di putaran ketiga, kan? Bisakah kamu memenuhi janjimu? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Ya, bersujud, bersujud. Orang-orang yang menonton juga berdiri dan berteriak. Wajah Wan Weiyun pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Memang benar, hasilnya sudah diputuskan, dan dengan begitu banyak orang yang membuktikannya, dia tidak bisa menipu bahkan jika dia menginginkannya. Ayah, kamu tidak bisa berlutut untuknya. Wan Xiaochuan merendahkan suaranya, ayo lari jika kamu bertanya padaku. Petik 2. Jika kamu bisa lari, bisakah biksu itu lari ke kuil? Suara, dan kemudian dua melihat Lin Yu dengan mata penuh kebencian, dia perlahan berjalan ke pintu masuk utama Aula Kebangkitan, berlutut di tanah dengan pop dan bersujud 3 kali ke Aula Kebangkitan dengan hormat. Oke, sorakan tiba-tiba muncul dari kerumunan. Semua orang tersenyum dan merasakan bau mulut. Monopoli Qian Zitang dalam industri klinik pengobatan tradisional Tiongkok akhirnya dipatahkan. Setelah Wan Weiyun bersujud, dia tidak pernah melihat ke arah Lin Yu lagi, berbalik dan berjalan cepat menuju mobil. Ayo pergi, ayo pergi. Wan Xiaochuan buru-buru menyapa semua orang untuk naik bus. Ketika sekelompok orang datang, mereka sombong dan sombong, tetapi ketika mereka pergi, mereka dipermalukan dan dipermalukan. Jika ada yang ingin ke dokter hari ini, Anda bisa masuk ke dalam dan biayanya setengah harga. Lin Yu tidak lupa menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan pelanggan. Saya mengerti, saya mengerti, saya juga melihatnya. Ketika para penonton mendengar bahwa itu setengah harga, mereka segera berlari. Bahkan jika mereka tidak merasa tidak nyaman, mereka semua bergegas masuk.
Keterampilan medis Lin Yu sangat bagus. Situasi ini berlangsung selama beberapa hari, dan reputasi Hui Sengtang dibangun di daerah ini. Pemandangan yang tadinya tertekan dan sepi telah hilang selamanya. Pagi ini, Tuan Dou tiba-tiba datang ke klinik medis sambil membawa 2 keranjang hadiah di tangannya. "Oh, Tuan Dou, mengapa Anda ada di sini?" Lin Yu buru-buru menyapanya, "Datanglah segera setelah Anda datang. Hadiah apa yang Anda bawa?" "Xiao He, saya pernah mendengar tentang Anda, Wan Wei Yun dari Qian Si Tang, keterampilan medisnya cukup bagus. Selain kami, orang-orang tua, hanya ada sedikit orang di ibu kota yang bisa mengalahkannya. Anda tidak hanya mengalahkannya, Anda juga mengalahkannya 2 kali berturut-turut." "Dou," dia berkata sambil tersenyum, menatap Lin Yu dengan mata penuh kekaguman, "Kekuatan Qian Si Tang telah banyak terhapus olehmu. Kudengar harga obat turun sepertiganya baru-baru ini. Lebih baik dari itu, harga pasar jauh lebih tinggi, harusnya diturunkan ke harga pasar," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Xiao He, dengan keterampilan medis dan kebajikan Anda, akan ada penerus pengobatan tradisional Tiongkok." Tuan Dou menghela nafas, "Di masa depan, orang-orang muda yang luar biasa seperti Anda harus dipilih sebagai tulang punggung dunia pengobatan tradisional Tiongkok." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Tuan Dou mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Coba lihat. Bab 254 Kerja sama dengan militer." Lin Yu mengambil dokumen itu dari tangan Tuan Dou dengan sedikit kebingungan dan membacanya dengan cermat. Ketika dia melihat bahwa itu adalah inisiatif untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Mau tak mau aku merasakan kejutan yang tiba-tiba di hatiku. Saya melihat semua nama yang ditandatangani adalah tokoh-tokoh terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Selain Dou Lao, beberapa pakar medis nasional termasuk Hai Jingyi, Rektor Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Beijing, Zhou Xiaoxing, ahli diagnosis denyut nadi di Jiangsu Selatan, Huang Xinru, keturunan dari lingkaran medis keluarga Huang di Barat Yunan, dan Wang Shaoqin, Raja Pengobatan di Shandong Utara, Del." Lin Yu kaget saat melihat nama-nama ini. Sungguh tidak mudah mengumpulkan semua tanda tangan orang-orang ini, yang menunjukkan hubungan dan pengaruh Tuan Dou dalam lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu melihat daftar itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa nama Wan Siling tidak ada di sana. Dia bertanya-tanya, "Tuan Dou, mengapa tidak ada nama Qian Si Tang Wan Lao? Apa Wan Lao, orang tua? Ayo, menambahkan orang seperti dia hanya akan membuat dunia pengobatan Tiongkok bau." Lin Yu tersenyum dan memandang Tuan Dou dengan kagum. "Telah melakukan. Saya berencana menyerahkan ini ke Kementerian Kesehatan hari ini. Tolong tanda tangani, Xiao He," kata Tuan Dou sambil tersenyum. "Saya menandatanganinya." Lin Yu tiba-tiba terkejut, dengan wajah penuh keterkejutan, dan dia tersanjung dan berkata, "Tuan Dou, Anda bercanda, beraninya saya." Giliran mereka, dia, bukan siapa-siapa, menandatanganinya. "Kenapa kamu tidak berani? Kamu terlalu tidak menonjolkan diri. Berapapun usianya, hanya dalam hal keterampilan medis, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk menandatangani ini, silakan." Lin Yu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tuan Dou melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak menolak. Lin Yu dengan enggan mengambil pena dan menambahkan namanya di akhir halaman terakhir yang ditandatangani. "Yah, itu sudah cukup." Tuan Dou berkata dengan mata berbinar, "Jika proposal ini dapat disetujui, maka pengobatan Tiongkok dapat mengantarkan masa emas perkembangan. Didukung alokasi keuangan untuk pengobatan Barat selalu berpihak pada pengobatan Barat, dan tunjangan bagi dokter TCM sangat biasa-biasa saja, yang tidak diragukan lagi memperburuk kelesuan industri TCM. Oleh karena itu, Dou Lao dan pakar pengobatan Tiongkok terkenal lainnya secara spontan bergabung dan menandatangani sebuah inisiatif, mengemukakan beberapa saran praktis untuk mendukung dan merevitalisasi pengobatan Tiongkok." Lin Yu sangat setuju dengan kata-kata Tuan Dou. Dia baru saja membaca isi proposal dan menemukan bahwa setiap item telah dipahami secara menyeluruh. Jika dapat diteruskan, itu benar-benar akan menjadi pukulan telak bagi pengobatan tradisional Tiongkok yang lesu. Setelah Lin Yu menandatangani namanya,
Tuan Dou bergegas membawanya dan langsung menuju ke Kementerian Kesehatan. Dia menemukan sekretaris Lu Xiaojin, menyerahkan lamaran itu kepadanya, dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada Lu Xiaojin. Setelah Lu Xiaojin menyelesaikan rapat, sekretaris pergi ke kantor dan menyerahkan proposal kepadanya. Pengobatan tradisional Tiongkok, Lu Xiaojin mencibir, lalu membalik-balik isi proposal, dan berkata dengan tenang, merevitalisasi pengobatan Tiongkok hanyalah sebuah fantasi, hanya kalian orang tua. Dia tidak terlalu menghormati pengobatan Tiongkok. Menurutnya, pengobatan Tiongkok sangat nihilistik dan dangkal. Ini tidak seperti keterampilan medis, tetapi lebih seperti budaya mengobati penyakit. He Jiarong, Lu Xiaojin mendapat kesan tentang nama Tuan Dou dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah andalan komunitas pengobatan Tiongkok dan satu-satunya dokter pengobatan Tiongkok yang dia kenali. Mau tak mau dia akan sedikit terkejut. Sepertinya dia belum pernah mendengarnya. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan tiba-tiba teringat bahwa pemuda itulah yang terakhir kali merawat istrinya bersama Tuan Dou di rumah sakit pertama Universitas Beijing. Dia segera mencibir dan berkata, sungguh lelucon yang besar. Bagaimana dunia pengobatan tradisional Tiongkok menjadi begitu merosot. Mereka benar-benar menemukan orang tak dikenal untuk menebusnya, setumpuk dokumen di atas meja, berteriak kepada sekretaris, ayo, dokumen-dokumen ini tidak ada gunanya, buang saja ke dalam penghancur dokumen dan sobek. Petik 2. Ya, dan pergi ke ruang merobek-robek. Tuan, jika kita terus seperti ini, kita akan kelelahan. Setelah pagi yang sibuk, Li Zhensheng mengeluh kepada Lin Yu sambil makan. Ada begitu banyak pasien selama periode ini sehingga dia begitu sibuk hingga kepalanya pusing. Jangan khawatir, saya sedang mencari kandidat, kata Lin Yu sambil tersenyum. Tanpa diduga, saudara Li, yang sekuat lembu, terkadang juga merasa lelah menghela nafas. Kebetulan sekali, kita sedang makan malam, Mayor He. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas terdengar, dan seorang wanita jangkung yang mengenakan jas kulit hitam masuk. Han Bing. Tidak, Kolonel Han. Lin Yu segera berdiri, memberi hormat dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, halo, Tuan. Oke, singkirkan tipuanmu. Kemudian melirik ke klinik medis dan berkata, oke, Anda telah mendapatkan klinik medis sebesar itu dengan begitu cepat. Anda layak menjadi anggota Departemen Intelijen Militer kami. Faktanya, saya tahu bahwa Anda sudah lama datang ke ibu kota waktu, tetapi Anda telah melakukan tugas di tempat lain. Dia tidak kembali. Dia baru saja kembali hari ini dan bergegas. Petik 2. Terima kasih, Ketua Han, karena mengingat saya. Kata Lin Yu bercanda. Tiba-tiba dia menyadarinya ekspresi Han Bing tidak benar, dan dia bertanya-tanya, kamu tidak terlihat baik. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Itu benar. Sebenarnya, aku datang ke sini terutama untuk meminta bantuanmu, kata Han Bing jujur. Apakah Anda punya obat bagus yang bisa mempercepat penyembuhan luka? Efek analgesik yang bagus bisa digunakan. Ada apa? Apakah ekspresi Anda tiba-tiba menjadi serius? Han Bing mengangguk dan berkata, sudah diurus, tapi aku ingin cepat sembuh, atau menghentikan rasa sakitnya, karena aku harus pergi misi dalam beberapa hari. Aku akan melakukannya dulu. Lihat lukanya. Lin Yu mengangguk. Ah, Han Bing terkejut sesaat, lalu wajahnya memerah, dan dia berbisik, tapi, masih perlu melihat lukanya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, Tuan Han, dulu dan sekarang, dokter mana yang bisa memberikan apa yang diinginkan pasiennya tanpa melihat area lukanya? Apakah ada peradangan, dan apakah ada nanah hanya bisa diketahui setelah melihatnya itu. Setelah Lin Yu mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, ada apa? Bukan bagian yang lebih pribadi. Han Bing tidak menjawab, menundukkan kepalanya, dan wajahnya menjadi lebih merah. Yah, jika aku hanya meresepkan obat untukmu, aku tidak dapat menjamin seberapa efektifnya. Aku tidak memiliki dokter wanita di sini. Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu dan ragu-ragu. Bukankah kamu sering mengatakan bahwa tidak ada gender di mata dokter, yang ada hanya pasien? Li Zhensheng berkata sambil makan, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya menjadi sangat pemalu,
kamu harus membiarkan suami kami memperlakukanmu dengan baik. Ya, Li Zhensheng benar. Han Bing mengertakkan gigi, lalu menunjuk ke ruang dalam dan berkata, ayo masuk ke dalam dan melihat. Lin Yu mengangguk dan mengundangnya ke ruang dalam yang relatif luas, lalu kunci pintu dan tutup tirai. Bagaimanapun, Han Bing adalah seorang prajurit, dan dia bertindak tegas dan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepas mantel, rompi termal, dan perban di dalamnya, dan memperlihatkan semuanya dengan jujur kepada Lin Yu. Lin Yu terkejut, dia tidak menyangka dia akan secepat itu. Melihat sosok seksi Han Bing, dia tidak bisa menahan jantungnya berdebar kencang. Sepertinya ini adalah wanita kedua yang tubuhnya dia lihat setelah Jiang Yan. Tapi matanya sangat serius, karena Han Bing adalah pasien di matanya saat ini. Dia melihat sekilas luka di atas dada kiri Han Bing. Dia melihat luka itu dibalut kain kasa dan berlumuran darah merah tua, seharusnya ini cedera tembus. Tapi Lin Yu segera menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia menemukan bahwa Han Bing memiliki 4 atau 5 bekas luka besar dan kecil di perut, samping, dan bahunya. Bekas luka yang menutupi tubuh mulus sempurna seorang gadis sungguh mengejutkan, seperti batu giok halus dengan banyak kekurangan. Di tubuhmu, suara Lin Yu sedikit bergetar. Dia tahu bahwa bekas luka ini pasti mewakili rasa sakit yang mengikis tulang. Sebagai seorang prajurit, bukankah ini normal? Ada lebih banyak hal di punggungku. Han Bing tersenyum ringan, sedikit tidak peduli. Tapi ada sedikit kepahitan yang tak bisa disembunyikan dalam senyumannya. Aku bisa menyembuhkan semuanya untukmu. Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa mengembalikan kulitmu ke kehalusan dan kehalusan semula. Petik 2. Benarkah? Mata penuh kejutan. Meski tidak peduli, wanita mana yang tidak menyukai kecantikan. Bekas luka mengerikan ini juga menjadi semacam tekanan psikologis baginya. Dia tidak berani menyentuhnya setiap kali mandi. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, buru-buru berjalan ke arah Han Bing, melepas kain kasa dari lukanya, melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa itu adalah luka tembak. Seharusnya sudah berumur 3 atau 4 hari tidak terluka. Han Bing menundukkan kepalanya dan wajahnya menjadi sedikit merah. Bahkan bagi seorang prajurit berdarah keras seperti dia, tidak dapat dihindari bagi seorang pria untuk menyentuh bagian pribadinya begitu dekat. Namun, Lin Yu memiliki wajah yang tenang. Setelah mengamati, dia berkata, pakai pakaianmu dan tunggu aku sebentar. Setelah meninggalkan ruang dalam, Lin Yu pergi ke apotek, memilih beberapa bahan obat, dan menggilingnya, dan menerima beberapa bahan obat direbus lalu dibuat menjadi pasta obat. Kemudian ditambahkan sedikit lidah buaya untuk mendinginkan pasta. Setelah kembali ke ruang dalam, Lin Yu langsung memoleskan pasta obat ke luka Han Bing. Han Bing sedikit mengernyit, tapi kemudian segera mengendurkannya. Dia cukup terkejut saat mengetahui bahwa pasta obat yang dioleskan pada luka itu tidak berpengaruh sama sekali. Tidak sakit, terasa menyegarkan dan sejuk, sangat nyaman. Apa yang kamu masukkan ke dalam ini? Kenapa tidak sakit sama sekali? Han Bing sangat terkejut. Ada beberapa ramuan pereda nyeri. Lin Yu berkedip padanya, ini adalah resep rahasia yang ajaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya. Selain itu, obat ini memiliki efek menghilangkan rasa sakit dan menghentikan pendarahan, dan juga memiliki efek menghilangkan rasa sakit dan menghentikan pendarahan, efek pertumbuhan otot yang cepat, juga bisa menyembuhkan bekas lukamu. Biar aku yang mengoleskannya untukmu. Lalu dia mengoleskan salep itu pada lukanya tanpa menunggu jawaban Han Bing. Han Bing merasakan tangan hangat Lin Yu berkeliaran di sekujur tubuhnya, dan wajahnya menjadi lebih merah. Untuk meredakan suasana canggung, dia buru-buru berkata, orang besar yang kamu sakiti di ibu kota melakukan sesuatu padamu. Dia memberi kami nasihat kepada kami. Kantor intelijen militer beberapa waktu lalu, izinkan kami menghapus status Anda, karena tidak ada jabatan sementara di Departemen Intelijen Militer. Petik 2. Oh, saya tidak ingin bergabung dengan Departemen Intelijen Militer, dan masih memikirkan cara keluar, sekarang lebih baik. Han Bing tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata dengan nada serius, Xiao He. Sebagai seorang komandan, saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda.
Mengapa Anda begitu tidak termotivasi? Anda termotivasi, dan Anda masih membutuhkan saya untuk mentraktir Anda cedera. Kamu, Han Bing meliriknya dengan marah, lalu berkata, bagaimanapun, direktur kami telah menolak pendapatnya dan mengatakan bahwa kamulah yang akan ditentukan oleh Departemen Intelijen Militer. Oh, aku tidak tahu apakah itu kehormatanku atau bukan. Kemalanganku. Lin Yu menghela nafas sedikit, lalu berdiri dan berkata, oke, lukamu akan hampir sembuh dalam 1 jam. Bisakah kamu menyombongkan diri? Sebentar, Lin Yu berbalik dan mencuci tangannya. Setelah Han Bing mengenakan pakaiannya, dia mengikuti Lin Yu keluar untuk makan sebentar dan mengobrol satu sama lain tentang situasi mereka saat ini. Setelah selesai makan, hampir 1 jam telah berlalu. Keduanya saling berpandangan, lalu berdiri dan memasuki ruang dalam secara bersamaan. Li Zhensheng menjadi cemas saat melihatnya, dan buru-buru berkata, hei, Tuan, Anda baru saja keluar. Apakah itu terlalu berlebihan? Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Jiang Yan. Petik 2. Setelah Lin Yu dan Han Bing masuk ke dalam rumah, Han Bing melepas pakaiannya dengan rapi. Dia berhenti dan wajahnya berhenti memerah. Setelah dia melepas pakaiannya, dia menyeka lumpur dari tubuhnya dengan handuk. Matanya membelalak karena terkejut. Selain itu, beberapa bekas luka lain di tubuh telah menjadi sangat samar sehingga jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda hampir tidak dapat melihatnya. Ya Tuhan, He Jiarong, apakah kamu dewa? Han Bing terkejut dan bahagia. Bagaimana kabarnya, Tuan? Apakah Anda puas dengan cara saya menyelesaikan misi ini? Lin Yu berkata sambil tersenyum, sudah saya katakan ini adalah resep rahasia yang ajaib, tetapi karena kami terburu-buru, efeknya tidak terlalu besar. Bagus. Anda dapat kembali dan menerapkannya lagi sendiri. Bekas lukanya akan hilang. Mayor He, tolong bekerja sama dengan militer kami. Jika kami memiliki ramuan ini, itu akan sangat mengurangi jumlah korban tentara kami. Han Bing berlari dengan semangat di wajahnya. Dia datang dan meraih tangan Lin Yu, bahkan tidak menyadari bahwa dia belum mengenakan pakaian. Militer Anda juga membuat obat-obatan. Pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan industri militer? Han Bing berkata dengan semangat, jika Anda bekerja sama dengan militer, maka Anda adalah anggota militer. Siapa di ibu kota yang menginginkannya? Untuk menyentuhmu di masa depan, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bab 255 Pikiran. Apakah militer juga memiliki pabrik farmasi sendiri? Lin Yu cukup bingung. Dalam kesannya, perusahaan industri militer sepertinya hanya mencakup industri nuklir, teknologi dirgantara, industri penerbangan, dan industri senjata. Militer tidak memiliki pabrik farmasi sendiri. Tentara bekerja sama dengan perusahaan farmasi besar untuk menggunakan obat-obatan dan memesannya untuk kebutuhan khusus militer. Tetapi militer harus tertarik dengan obat-obatan seperti milik Anda, dan dimungkinkan untuk mendirikan pabrik khusus untukmu. Han Bing berkata dengan tegas bahwa kemanjuran obat ini sungguh mengejutkan, dan merupakan harta yang sangat besar bagi negara manapun. Jika militer bersedia, saya tidak punya masalah. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh dan mengangguk setuju. Bagus sekali. Bolehkah saya membawa sisa obatnya kembali ke lembaga inspeksi militer untuk diuji? Han Bing bertanya dengan penuh semangat. Jika obat-obatan ini dapat lolos pemeriksaan, tentara pasti akan mengingatnya atas kontribusinya yang besar. Lin Yu mengangguk dan membantunya mengemas sisa obat. Faktanya, Lin Yu sendiri tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, standar pengobatan militer relatif ketat, dan kebanyakan dari mereka berfokus pada pengobatan barat yang bertindak cepat. Namun tak disangka, 2 hari kemudian, sebuah jeep militer melaju tepat di depan Aula Huiseng. Kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an berpakaian sipil turun dari mobil, dan bersamanya ada 2 pria berseragam militer semuanya 1 batang dan 3 bintang, setingkat kapten. Kedua kapten itu melihat sekeliling dengan gugup setelah keluar dari mobil, terlihat sedikit gugup. Aku tidak gugup, kenapa kamu gugup? Ini ibu kota, di bawah kaki kaisar, siapa yang berani main-main? Pria berpakaian sipil itu sedikit tidak peduli,
menatap ke pintu masuk utama pusat medis, dan berkata, Revivement Hall, lumayan, nama yang bagus. Setelah itu, dia membawa kedua kapten itu ke rumah sakit. Lin Yu memeriksa denyut nadi pasien. Dia melirik kedua petugas yang masuk, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Dia masih memberitahu pasien di depannya, Nyonya, Anda takut angin dan dingin. Dingin, harap tetap hangat. Siapa Tuan He Jiarong He? Salah satu kapten melirik orang-orang di ruangan itu, dan matanya tertuju pada Lin Yu. Halo, saya hanya ingin mengantri jika Anda ingin ke dokter. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, tunggu sampai saya menemui pasien ini. Kata Lin Yu dengan sangat sopan. Pemimpin kami ada di sini secara pribadi untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Anda. Tolong hentikan semua yang Anda lakukan. Para pasien di lobi merasa sedikit malu ketika melihat momentum ini. Jangan takut semuanya. Saya klinik medis di sini, bukan unit militer. Pasien di sini adalah yang terbesar. Tidak peduli berapa umur perwira senior yang datang, dia harus antri. Berbicara dengan nyaring. Kamu, diam. Letnan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pria berpakaian sipil memotongnya dengan dingin dan berkata, Dokter, dia benar, ini bukan kamp militer. Dan dokter, dia berpangkat dari mayor dan atasanmu. Apakah ada di antara kalian yang berbicara seperti ini kepada atasanmu? Ya, kedua kapten itu segera menundukkan kepala. Faktanya, mereka berdua tidak memiliki niat buruk, mereka hanya cemas. Pemimpin membawa mereka ke sini. Benar-benar berbahaya. Mereka tidak sabar untuk menyelesaikan masalah ini dan mengantar pemimpin itu kembali secepatnya. Maaf, Dr. He, mengganggu Anda, lanjutkan. Pria berpakaian kasual itu tersenyum pada Lin Yu, lalu duduk di samping ruang tunggu. Lin Yu memandang pria berpakaian sipil dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu mempercepat perawatannya. Setelah melihat pasien yang tersisa, Lin Yu segera mengambil segelas air, berjalan menuju pria berpakaian kasual, dan berkata dengan sopan, maaf membuatmu menunggu begitu lama. Sama-sama, kami mengganggu Anda. Pria berpakaian sipil segera berdiri dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu dengan antusias. Halo, saya dari Departemen Perlengkapan Militer. Salep yang Anda kembangkan terakhir kali telah diuji oleh kami, lembaga penelitian. Efeknya luar biasa, jadi saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Halo, kamu memanggilku apa? Lin Yu juga dengan cepat mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa telapak tangan pria itu tidak kasar. Logistik staf memang. Nama keluargaku adalah Lu. Pria berpakaian kasual itu berkata dengan sederhana, jelas tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Ayo masuk ke dalam dan bicara, apakah itu nyaman? Pria berpakaian kasual melihat sekeliling dan berkata dengan hati-hati. Tentu saja, Lin Yu dengan cepat membawanya ke ruang dalam. Pria berpakaian sipil mengulurkan tangannya, dan salah satu kapten dengan cepat menyerahkan tasnya. Pria berpakaian sipil itu mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Lin Yu, berkata, ini adalah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh amunisi kami, Departemen. Coba lihat. Lin Yu segera mengambilnya. Ketika saya datang, saya sedikit terkejut melihat segel merah dengan tulisan, sangat rahasia, dan bintang berujung 5 di atas kertas. Bukankah begitu saja, salep pereda nyeri dan pembentuk otot mengapa begitu hebat? Pria berpakaian sipil itu berkata langsung pada intinya, tidak ada orang luar di sini, jadi saya akan memanggil Anda Mayor He langsung. Kami bersedia mengakuisisi pabrik farmasi sesuai keinginan Anda. Kami akan menyediakan karyawan dan dana, serta rencana akan atas nama Anda, dan kami akan memberikan Anda persetujuan khusus dari militer agar Anda memproduksi obat ini. Selain memproduksi obat ini, Anda juga dapat memproduksi obat lain untuk penjualan luar Anda mau, tapi kami punya syarat, obat ini tidak bisa dijual ke publik. Setidaknya untuk saat ini, obat ini hanya bisa disuplai ke militer, dan hak patennya harus ada di tangan Anda, dan badan hukum farmasi pabriknya pasti kamu. Dengan kata lain, militer kami hanya mengenali kamu, He Jiarong. Meski dia hanya mengatakan, efeknya luar biasa, dengan cara yang ringan, nyatanya, setelah mereka mengujinya, mereka menemukan bahwa efek obat ini menakjubkan.
Tidak hanya dapat mengurangi korban militer secara signifikan, tetapi juga dapat meningkatkan bioteknologi seperti generasi sel. Itu sebabnya mereka mengklasifikasikan obat ini sebagai sangat rahasia. Obat ini tidak boleh diedarkan di pasaran, apalagi jatuh ke tangan negara lain. Obat ini hanya bisa dikuasai oleh militer dan Lin Yu. Baru setelah teknologinya selesai untuk memastikan formula dan teknologi farmasi tidak dicuri, barulah bisa dijual secara bertahap ke dunia luar. Lin Yu cukup terkejut ketika mendengar perlakuan yang dia sebutkan. Dia tidak menyangka bahwa Departemen Amunisi akan benar-benar memberinya muka. Saya khawatir tidak ada yang bisa menolak kondisi seperti ini dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Kami militer adalah payung pelindung Anda. Bagaimana, Tuan He? Apakah Anda baik-baik saja? Pria berpakaian sipil itu memandang Lin Yu sambil tersenyum dan berkata, meskipun kami tidak akan membiarkan Anda menjualnya di pasar untuk saat ini, Anda dapat yakin tentang penjualan. Dengan begitu banyak tentara di negara ini, permintaan tahunan tentara sangat besar dan keuntungannya besar. Dari segi harga, sikap kami sangat santai. Terserah Anda untuk memutuskan dengan efek bagus menjadi lebih mahal. Tidak masalah, harganya akan didasarkan pada harga biaya. Tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Dengan harga yang harus dibayar. Bahkan pria berpakaian sipil yang telah melewati badai tiba-tiba terkejut ketika mendengar ini tidak melihat leluconnya, kan? Apa yang harus saya lakukan? Saya berani bercanda dengan Anda, pabrik itu milik Anda, tenaga kerja dan investasi juga milik Anda, saya mendapat pabrik secara gratis, saya sudah mengambil keuntungan besar, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang Anda? Lin Yu sendiri merasa sedikit malu. Tetapi Anda yang mengembangkan resep ini. Pria berpakaian sipil itu berkata dengan tergesa-gesa, tahukah Anda bahwa jika resep ini diketahui masyarakat internasional, saya tidak tahu berapa banyak negara yang bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk itu, belilah. Apa yang Anda maksud dengan itu? Pergilah, saya tidak akan menjualnya tidak peduli berapa banyak mereka membayar, saya dari Tiongkok, Tiongkok telah membesarkan saya harus memberikan kontribusi kepada Ibu Pertiwi, bukan? Benar, Lin Yu berkata dengan tenang. Mendengar ini, pria berpakaian sipil tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Yu dengan emosi yang tak terlukiskan di matanya, dan kekagumannya muncul secara spontan. Dia tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangannya ke Lin Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mayor He, izinkan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Direktur Departemen Amunisi dan Komisaris Politik Departemen Logistik Komisi Sains, Teknologi, dan Industri untuk Pertahanan Nasional, Lu Shaojing. Dia mengerti apa yang dia katakan. Apa konsep dari kedua posisi ini? Pria berpakaian sederhana di depanku setidaknya adalah seorang pejabat militer biasa. Tingkat Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal. Lin Yu berdiri dengan cepat, berjabat tangan dengan Lu Shaojing, dan meminta maaf, saya tidak tahu identitas Anda, dan saya baru saja mengabaikan Anda. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya baru saja meminta seorang jenderal untuk menunggunya di luar selama 2 atau 3 hari. 1 jam. Apa yang bisa saya katakan? Seharusnya begitu. Penantian saya tidak sia-sia. Mayor He, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki hal seperti itu hati yang besar di usia yang begitu muda. Lu Shaojing berkata dengan penuh persetujuan, saya baru saja melihatnya. Sebagai seorang dokter, Anda adalah dokter yang baik. Jika Anda dilahirkan di tentara, Anda juga akan menjadi perwira yang baik. Tanda seru, mampu mendapatkan kesan yang baik dari Lu Shaojing. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja kontraknya. Aku akan kembali dan menyuruh orang-orang mencari beberapa pabrik farmasi. Lalu aku akan mengajakmu menemuinya. Kami akan membeli manapun yang kamu suka. Aku akan menandatanganinya sekarang. Lin Yu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menandatangani namanya di kontrak. Sebelum pergi, Lu Shaojing berjabat tangan dengan Lin Yu dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh emosi, Mayor He, dengan hati Anda yang besar, Anda akan menjadi aset besar di masa depan. Militer akan membantu kami mendukungmu. Setelah Lu Shaojing pergi, Li Zenseng berkata dengan penuh semangat. Sebagai seorang prajurit,
dia secara alami tahu apa arti kerja sama dengan militer ini. Mampu meminta seorang jenderal maju untuk menandatangani kontrak secara langsung menunjukkan bahwa militer serius dengan masalah ini. Tidak. Mereka di sini hanya untuk minum obatku. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memberitahunya untuk tidak terlalu bersemangat. Ayo pergi dan lanjutkan menemui dokter. Kita harus menjadi orang kecil kita. Oke. Siapa Dokter He Jiarong? Pada saat ini, seorang wanita muda tiba-tiba keluar dari pintu dan bertanya dengan takut-takut. Halo, saya di sini, apakah Anda ingin ke dokter? Masuklah, Lin Yu berkata dengan lembut. Tidak, saya ingin meminta Anda menemui dokter. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. Maaf, saya tidak akan mengunjungi klinik untuk saat ini. Ada terlalu banyak pasien di rumah sakit dan kami tidak dapat menanganinya. Tuan Dou meminta saya datang ke sini untuk mengundang Anda. Dou, Lin Yu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, sebelumnya beberapa hari yang lalu, saya melihat Tuan Dou terlihat cukup baik. Dia sakit tidak peduli seberapa sakitnya dia. Petik 2. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan hal itu kepada dokter tidak boleh mengobati dirinya sendiri. Ketika Tuan Dou jatuh sakit, tentu saja dia harus mencari orang lain untuk mendiagnosis dan merawatnya. Petik 2. Pasti dia cemas. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, dia mendengar bahwa usulan terakhir yang diajukan ke Kementerian Kesehatan tidak hanya tidak diterima, tetapi juga ditolak oleh Menteri Kesehatan. Dia menjadi marah dan jatuh sakit. Petik 2. Hancur berkeping-keping. Lin Yu mengerutkan kening, wajahnya sangat marah. Itu terlalu berlebihan, ini adalah kerja keras Tuan Dou. Jika Anda tidak menyetujuinya, maka jangan menyetujuinya. Ketika Anda menelepon kembali, itu bahkan dipecah-pecah. Itu merupakan penghinaan terhadap pengobatan Tiongkok.